Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafriansyah dengan NIM F551240035. Nah, kali ini saya akan menampilkan topologi-topologi apa saja yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, untuk topologi pertama ada topologi star. Nah, pada topologi ini semua device atau semua device di sini kami menggunakan PC itu terkonek dengan satu eh, pusat distribusi data. Yang kami gunakan di sini sebagai pusat distribusi datanya adalah sebuah switch. Nah, jadi setiap eh, komunikasi atau keluar masuk data yang terjadi di lingkungan ini akan melewati switch ini terlebih dahulu. Contoh misalnya PC 0 ingin mengirim data ke PC 2, maka ia akan ia akan melewati switch dulu, kemudian akan dikirim ke PC 2. Selanjutnya adalah topologi tree. Untuk bentuknya seperti ini, memiliki cabang-cabang seperti ini. Nah, untuk distribusi data dari topologi tree ini sendiri, dia akan selalu melalui device yang memiliki tingkatan lebih tinggi untuk meneruskan datanya. Contohnya, jika PC 8 ingin mengirim data ke PC 5, maka ia harus melalui switch access B terlebih dahulu, kemudian ke distribution switch. Nah, distribution switch ini sendiri akan menentukan apakah datanya perlu melalui core switch atau bisa langsung ke switch access A. Nah, karena di sini tujuan dari datanya itu ada di akses A, maka akan langsung diteruskan ke switch akses A, kemudian diteruskan ke PC 5. Nah, apabila tujuannya ada di luar dari topologi ini, maka ia akan melalui core switch. Nah, selanjutnya adalah topologi bus. Nah, di topologi bus ini sendiri, dia menggunakan satu jalur sebagai jalur distribusi data yang jalur utama untuk distribusi datanya. Nah, semua data yang ada di dalam topologi ini akan melewati satu jalur yang sama. Nah, contohnya jika saya ingin mengirim data dari PC 21 ke PC 24 yang ada di sini. Nah, maka dia akan melewati switch 1, kemudian ke switch kedua, ketiga, dan kemudian ke switch keempat yang terkoneksi dengan PC 24. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Di topologi mesh ini sendiri sebenarnya tidak akurat ya, karena di Cisco Packet Tracer ini port Ethernet dari PC-nya itu hanya satu, jadi tidak bisa mensimulasikan topologi mesh secara sempurna. Nah, sebagai alternatifnya kami menggunakan model seperti ini sebagai pengganti tidak adanya banyak port di PC ini. Kami menggunakan switch sebagai gantinya. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini. Setiap switch itu terkoneksi satu sama lain. Nah, jadi jika datanya ingin dikirim, maka ia bisa langsung mengirim data ke switch yang terkoneksi dengan PC tujuan. Nah, jika jalurnya sendiri terkonek, terputus, atau gimana, gak bisa diakses, nah ia akan mencari jalur alternatif lain. Nah, alternatif lainnya itu ada banyak karena semua switchnya ini terkoneksi. Jadi untuk redundansinya ini adalah topologi yang paling bagus. Nah, contoh jika PC 11 ingin mengirim data ke PC 13, maka ia bisa langsung switch yang terkoneksi dengan PC 11 bisa langsung mengirim data ke switch yang terkoneksi dengan PC 13. Nah, jika koneksinya atau kabelnya terputus, maka ia bisa mencari alternatif lain seperti mengirim data ke switch 0 terlebih dahulu, kemudian ke switch 3, atau bisa ke switch 4 terlebih dahulu, kemudian ke switch 3 yang terkoneksi dengan PC 13. Nah, selanjutnya adalah topologi ring.
Nah, di topologi ring ini sendiri memiliki isu yang sama dengan topologi mesh tadi, yang dimana topologi ring yang seharusnya itu mengoneksi antar PC langsung tanpa harus menggunakan switch. Nah, tapi karena di Cisco ini hanya memiliki satu port Ethernet, PC-nya hanya memiliki satu port Ethernet, maka kami menggunakan switch sebagai alternatifnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk distribusi datanya sendiri lumayan mirip dengan topologi bus karena memiliki satu jalur yang menjadi jalur utama untuk distribusi datanya. Yang menjadi pembeda adanya satu kabel yang sengaja dinonaktifkan untuk menghindari loop. Nah, ini juga berfungsi sebagai jalur cadangan apabila salah satu kabel yang lain tiba-tiba terputus atau disconnect. Nah, ini bisa diaktifkan kembali sebagai jalur alternatifnya agar sistemnya tetap dapat berjalan. Nah, untuk contoh distribusi datanya sendiri mirip dengan topologi bus, yang mana contohnya jika saya ingin mengirim data dari PC 20 ke PC 15, maka ia harus melalui jalur utama melewati switch 9, kemudian sampai ke switch 6 yang terkoneksi dengan PC 18. Perkenalkan, nama saya Ismi Fadila dengan NIM F55124024. Dan di sini saya akan menjelaskan skema IP addressing. Yang pertama itu kita akan membuka aplikasi Cisco, dan di sini topologi-topologi yang telah dibuat oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan skema addressing topologi bus, yang dimana topologi bus ini terdiri dari beberapa switch yang terhubung secara berurutan. Kemudian setiap switch menghubungkan satu komputer. Satu perangkat pada topologi ini berada pada network yang sama, yaitu 192.168.50.0 strip jumlah bit 24. Di sini saya akan menunjukkan konfigurasi IP address-nya. Yang pertama itu saya akan menunjukkan yang PC 21 ke desktop, terus ke IP configuration. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.50.6 dengan subnext dan default gateway 192.168.50 dan .5. Memperlihatkan IP address pada PC 22 ke desktop IP configuration. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.50.2 dan subnet mask-nya sama seperti PC 21, default gateway-nya sama seperti PC 21. Di sini gateway bus-nya itu sama semua, yaitu 192.168.50.5. Nah, di sini langsung ke PC 25. Saya akan memperlihatkan IP address-nya, yaitu masuk ke desktop IP configuration dengan IP address-nya itu 192.168.50.5. Dari konfigurasi ini dapat dilihat bahwa semua perangkat menggunakan network yang sama, yaitu 192.168.50.0 switch dengan jumlah bit 24. Namun memiliki hot ID yang berbeda sehingga tidak terjadi konflik IP. Sekian penjelasan saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fagan dengan NIM F55124028. Di sini saya akan mendemonstrasikan komunikasi data antar perangkat dalam jaringan yang sama dan yang berbeda juga. Jadi langsung saja, di sini saya akan mendemonstrasikan jaringan yang sama terlebih dahulu. Port asalnya saya ambil PC 4. Kita masuk ke prompt. Di sini saya menggunakan perintah ping, di mana perintah ping digunakan untuk mengecek apakah perangkat lain dalam jaringan dapat dicoba atau tidak. Kemudian isi IP address tujuan saya.
Yang di sini lihat kalau kita mendapat balasan atau reply dari PC 1 yang memiliki IP address 192.168.10.2. Ini artinya kalau dari hasil ping ini dapat lihat bahwa paketnya ini berhasil dikirim dan diterima, yang menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkatnya ini dalam network berjalan dengan baik. Kemudian kita akan coba tes ke network yang berbeda. Saya akan tetap menggunakan PC4 sebagai port asalnya. Kita masuk ke ground kembali. Kemudian kita coba hubungi PC 22. Ini PC 22 IP address-nya berapa? Lagi kemudian nanti IP address dari 192.850. Jadi bisa lihat di sini ada RTO atau request timeout. Jadi ini tanda bahwa perangkat sedang menjalankan protokol ARP untuk mencari alamat gateway-nya. Tapi jika kita coba lagi, nah di sini sudah terlihat bahwa pin-nya ini berhasil. Kita mendapatkan reply dari IP address 192.168.52. Itu dari PC 22. Di sini telah terlihat bahwa demonstrasinya ini komunikasi antar datanya telah berjalan dengan baik dan normal. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Neneng Eka Dekomala dengan NIM F55124003. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan menggunakan ARP, ICMP, dan broadcast. Nah, pada jaringan kelompok kami itu terdapat beberapa topologi yang digabungkan menjadi satu jaringan menggunakan router sebagai penghubung antar networknya. Nah, bagian yang saya buat yaitu adalah topologi ring yang terdapat beberapa switch yang saling terhubung membentuk lingkaran dan setiap switchnya itu terhubung dengan satu komputer. Nah, setiap komputer itu terdapat Nah, pada setiap komputer itu memiliki IP pada network yaitu 192.168.40.6. Nah, sampai dengan 192.168.40.6 yang di default gateway dengan 192.168.40.4 yang mengarah ke router. Nah, sekarang saya akan mengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Nah, di sini ping ini digunakan untuk memastikan apakah perangkat dalam jaringan itu sudah dapat saling terhubung atau belum. Nah, kita akan tes ping 192.168.40.3. Nah, jika berhasil maka akan muncul replay dari perangkat tujuan yang berarti komunikasi antar perangkat sudah terjalan dengan baik. Nah, baik, kita akan masuk ke simulasi mode. Nah, di simulasi mode ini kita dapat melihat bagaimana paket data itu bergerak dari komputer sumber menuju ke komputer tujuan. Nah, lalu di simulasi ini kita dapat memfilter
kita dapat memfilter jenis paket yang ingin kita lihat. Nah, di sini saya hanya mengaktifkan ARP dan CMC karena kedua protokol ini yang digunakan untuk proses komunikasi ping. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan ping dari PC sumber ke PC tujuan untuk memulai proses komunikasi data. Nah, pada tahap ini kita bisa melihat bahwa paket pertama yang muncul adalah ARP request. Nah, hal ini terjadi karena komputer sumber belum mengetahui MAC address dan perangkat tujuan. Nah, oleh karena itu komputer menggunakan ARP untuk mencari MAC address berdasarkan IP address tujuan. Nah, di sini terlihat bahwa paket pertama itu dikirim dari komputer sumber menuju switch yang terhubung. Nah, selanjutnya itu paket ARP ini akan diteruskan oleh switch ke perangkat lain dalam jaringan. Nah, hal ini terjadi karena ARP request itu menggunakan alamat MAC broadcast sehingga switch itu akan meneruskan paket tersebut ke perangkat yang terhubung. Nah, karena perangkat tujuan berada pada switch yang berbeda, maka paket harus melewati beberapa switch sebelum mencapai perangkat tujuan. Nah, perangkat yang memiliki IP tujuan kemudian akan mengirim ARP replay kembali ke komputer sumber. Nah, berbeda dari ARP request itu yang bersifat broadcast, ARP replay ini dikirim secara langsung atau unicast ke komputer pengirim. Nah, di sini terlihat bahwa paket kembali menuju ke komputer sumber melalui switch. Nah, dengan demikian, pada komunikasi berikutnya itu komputer tidak perlu lagi melakukan broadcast ARP lagi. Nah, karena alamat MAC tujuan itu sudah diketahui. Nah, setiap MAC address itu bertujuan setelah MAC address tujuan berhasil ditemukan, komputer kemudian mengirim paket ECMP echo request yang menuju ke perangkat tujuan. Nah, perangkat tujuan itu kemudian membalas dengan ACP echo replay yang menandakan bahwa komunikasi jaringan itu telah berhasil. Nah, dari hasil simulasi ini dapat dilihat bahwa ACMP yang dikirim komputer terlebih dahulu dalam melakukan proses ARP untuk menemukan MAC address tujuan. Nah, setelah perangkat tujuan itu membalas dengan ARP replay, alamat MAC tersebut disimpan di ARP change. Nah, setelah itu komunikasi data seperti ECMP itu dapat berlangsung di perangkat dan saling berkomunikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Siddiq dengan NIM F551240236. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian penjelasan saat terjadi insiden. Nah, pada proses penggabungan topologi kami ada beberapa insiden yang terjadi, di mana salah satunya insiden kesalahan perangkat host pada salah satu topologi, pada beberapa topologi itu. Dimana itu ada beberapa perangkat PC yang mempunyai IP address yang berbeda dengan networknya. Jadi misal di sini pada PC 4 kita bisa lihat bahwa gateway-nya itu seharusnya 192.168.10.1, tapi alamat IP address-nya itu berbeda dengan alamat networknya. Jadi apabila kita tes ping dari PC 3 ke PC 4 yang berbeda network tadi, maka akan terjadi request timeout karena kesalahan networknya, yang seharusnya networknya itu 10.5. Karena 10.5 nya tidak, karena PC 4 mempunyai kesalahan IP address yang seharusnya 10.5 hostnya, maka akan terjadi request timeout karena tidak ditemukannya IP address tersebut. Nah, jadi solusinya kita tinggal perbaiki saja pada PC 4 sehingga sama dengan network pada topologi star. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ping berhasil dijalankan, artinya komunikasi antar PC sudah berjalan dengan baik karena tadi kita barusan memperbaiki IP address dari PC 4. Oke. Selanjutnya insiden yang kedua, yaitu insiden kabel terputus. Nah, insiden kabel terputus bisa terjadi error karena tidak ada kabel antar PC dengan switch misalnya. Nah, di sini kita contohnya kita simulasikan hapus salah satu kabel pada PC 3 ke switch yang ada di topologi star. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah PC lain yang ada di topologi star tidak bisa berkomunikasi dengan PC 3 karena tidak adanya kabel copper straight through, di mana kabel copper straight through ini berguna untuk menyambungkan device yang berbeda gitu. Kemudian kita tes saja PC 4, kita tes untuk berkomunikasi dengan PC 3 tadi. Seharusnya di sini IP address-nya 4, maka akan terjadi request timeout karena tidak adanya kabel sebagai untuk menyambungkan antara PC dengan switch. Oke. Kemudian kita sambungkan lagi. Nah, maka sini kita bisa langsung lihat bahwa dia langsung bisa berkomunikasi dengan PC tersebut. Oke, di sini masih request timeout karena kabelnya masih orange. Nah, sudah hijau. Kita coba lagi. Nah, sini kita bisa berkomunikasi dengan PC 3 dari PC 4 di topologi star. Nah, kemudian
ada insiden yang ketiga, di mana pada insiden ketiga di mana terjadi request timeout pada saat kita mencoba berkomunikasi berbeda topologi. Yang misalnya saya ingin berkomunikasi dengan antar topologi tree dengan topologi bus. Baiklah, saya akan coba. Nah, pada proses yang pertama ini terjadi request timeout, di mana proses pertama ini terjadi karena tidak adanya MAC address yang diketahui. Jadi pada proses ini kita tinggal mencoba untuk yang kedua kalinya. Kita coba 2 kali karena pada proses pertama ini terjadi MAC address sudah disimpan di MAC address table gitu. Jadi pada proses yang kedua kita tidak lagi terjadi request timeout karena MAC address sudah diketahui di tablenya gitu. 168. Nah, kita lihat di sini percobaan yang kedua langsung berhasil. Oke, segitu saja untuk penjelasan saat terjadi insiden dan solusinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.